Halo teman-teman, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ken Gloria Elizabeth Garusim. Saya dari kelas A4, Fakultas Keperawatan semester 1. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari salah satu mata kuliah, yaitu Bahasa Indonesia. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, ada kalimat efektif. Sekarang kita masuk di pembahasan pertama, yaitu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang pada saat 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia yang dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M.T. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui pada 2 Mei 1926. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia, telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa mencangkup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia. Salah satunya Arifin 2008. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan bangsa. Bangsa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, lambang identitas nasional. Bangsa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindari segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat umum. Kemudian yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Dengan total 700 bahasa daerah, bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan negara serta setiap daripada rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, kemudian yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia juga mempunyai dua kedudukan penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan rakyat Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Kemudian kita masuk yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Nah, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa menurut Beckman
1995. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kapan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Kemudian yang kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono 1999. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tidak resmi seperti di rumah, di teman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa menurut Fishmanet 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Yang pertama, ragam dialek. Yang kedua, ragam terpengajar. Ketiga, ragam resmi. Yang keempat, ragam tidak resmi. Kemudian yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Ada ragam lisan, ragam tulis, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Kemudian yang keempat, kita masuk di kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Nah, kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP. Kemudian yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematik. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Kemudian yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Kemudian kita masuk di penggunaan kalimat efektif. Nah, penggunaan kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan, penelitian, dan sebagainya. Dan juga kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Syarat-syarat kalimat efektif yang pertama, kelogisan, keparalelan, ketegasan, kehematan, ketepatan, kecermatan, kepaduan, kesejajaran, dan keharmonisan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum,
Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.